Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para sahabat-sahabat sekalian, mari kita menyaksikan keseruan dua orang pendeta ini, yaitu pendeta Lamsen Naibahu dengan pendeta David Salim. Kedua pendeta ini yaitu sedang berdialog dengan saya, Hasan Madura. Mari kita saksikan keseruan dua pendeta ini. Jangan lupa like and subscribe channel ini serta tekan tombol loncengnya agar supaya Anda mendapat notifikasi dari video-video yang saya unggah gitu. Dan mudah-mudahan yang mendukung channel ini diberikan hidayah oleh Allah, diberikan keleluasaan rezekinya, diberikan kesuksesan fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Selamat menyaksikan. Sama saja, bukan atau tidak, ya kan negatif semua. Ya kamu sudah akui, ada orang yang memanggil Yesus Tuhan itu masuk surga, ada juga yang tidak. Lalu di bawahnya kenapa tidak masuk surga? Karena tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Artinya Yesus tidak menolak diri panggil Tuhan, karena ada orang yang masuk surga memanggil dia Tuhan. Begitu. Jadi orang Islam tidak memahami ayat ini, termasuk Hasan Madura. Jadi bukan ini menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Berarti Yesus mengaku dirinya Tuhan. Karena ada orang yang masuk surga berseru kepadanya, Tuhan, Tuhan. Itu hasilnya. Udah paham kamu berarti kan? Tapi memang kamu harus berusaha memutar-mutar, mengolah-olah kalimat ini supaya Al-Quranmu itu benar, ya, bahwa Yesus bukan Tuhan. Jadi apa boleh buatlah, kasihan kamu orang Islam ini terpaksa pakai Alkitab untuk membuktikan kebenaran Al-Quranmu, padahal Alkitab itu tidak benar, tidak kamu akui kebenarannya, sehingga kamu tidak gunakan hanya untuk membuktikan Al-Quran saja. Jadi kamu menggunakan kitab yang tidak benar untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Kasihan kamu. Sudahlah. Jangan terlalu percaya kepada Al-Quran. Tidak bisa dibuktikan. Hanya Alkitab bisa membuktikan Alkitab yang kamu tidak akui benar itu. Begini Pak Lamsen, Anda mengatakan kalimat itu bukan semua orang, kan begitu. Dan tidak semua orang. Ini kan beda. Sebenarnya kalau menggunakan kalimat bukan dan tidak itu berbeda maknanya, Pak Lamsen. Contoh, saya akan bukan semua orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan akan masuk kerajaan surga. Artinya di sini ada anggaplah dua kelompok gitu ya. Dua kelompok, yang satu ini memanggil Yesus sebagai Tuhan, yang kelompok kedua tidak memanggil Yesus sebagai Tuhan, kan begitu. Nah, di sini setelah Yesus ini kan berada di tengah-tengah gitu. Kemudian mengatakan bukan semua orang yang memanggil Yesus Tuhan yang masuk kerajaan surga. Artinya bukan orang yang memanggil Yesus Tuhan itu yang masuk kerajaan surga gitu. Nah di sini sudah, kalau dari kalimat pertama ini menunjukkan bahwa yang memanggil Yesus Tuhan tidak akan pernah masuk surga, kan begitu Pak Lamsin? Karena bukan semua orang yang memanggil Yesus Tuhan itu yang masuk kerajaan surga gitu, kecuali dia yang menghendaki Bapa. Setelah itu orang yang masuk surga itu adalah orang yang mengikuti kehendak Bapa, kan begitu. Terus kemudian dikuatkan, orang yang memanggil Yesus Tuhan itu walaupun dia itu mampu buat mukjizat, mengusir setan demi nama Yesus, sehebat apapun orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan, dia itu akan tetap ditolak oleh Yesus itu sendiri, kan begitu. Kapan itu Yesus akan menolak? Yaitu di hari terakhir, maka Yesus akan berterus terang. Kalau zaman sekarang, zaman nanti itu memang Yesus gak berterus terang gitu loh Pak.
Memang belum berterus terang, belum waktunya gitu, belum waktunya gitu. Orang itu berpikir karena belum waktunya, maka kita itu harus berpikir gitu. Maka setelah pada saat hari terakhir itulah Yesus akan menolak orang yang memanggilnya sebagai Tuhan, kan begitu. Kenapa? Karena memanggil Yesus sebagai Tuhan adalah kejahatan, kan begitu. Itu menurut Yesus sendiri di dalam Matius tersebut, kan begitu. Nah, menggunakan kalimat bukan dan tidak ini berbeda maknanya, Pak. Tidak semua, berarti tidak semua, kan begitu. Kalau ada kalimat bukan yang menyeru Yesus Tuhan yang akan masuk kerajaan surga, artinya bukan yang memanggil Yesus Tuhan yang masuk kerajaan surga, kan begitu. Artinya bukan yang memanggil Yesus, menyeru Yesus sebagai Tuhan yang masuk kerajaan surga, kan begitu. Nah, orang yang menyeru Yesus sebagai Tuhan tidak akan pernah masuk kerajaan surga. Ini menurut Yesus, kan begitu. Dan Anda mengatakan, Al-Quran, untuk membenarkan Al-Quran, saya menggunakan Alkitab gitu. Pak Lamsen, ini saya belum belum menuju kepada Al-Quran, karena begini Pak Lamsen, saya sebenarnya menggunakan Alkitab hanya untuk membuktikan bahwa ajaran yang Anda yakini ini adalah sebuah dogma, bukan berasal dari kitab Anda sendiri, kan begitu Pak Lamsen. Kenapa? Karena kitab Anda sendiri tidak pernah mengajarkan, Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, kan begitu. Anda hanya mengikuti sebuah dogma, sebuah klaim manusia. Maka dari situ saya membuktikan, kan begitu, berdasarkan apa yang Anda yakini, kan begitu. Contohnya gini, ketika orang itu percaya Bible tapi mengatakan, Yesus itu Tuhan. Memang apakah Yesus pernah mengajarkan Tuhan, dirinya Tuhan di dalam Bible itu sendiri? Gak pernah. Ya kalau gak pernah kan dogma berarti. Kan kalau gak pernah kan klaim berarti gitu. Nah, untuk mempertahankan sebuah klaim ini memang harus dikuatkan dengan beberapa alasan, Pak Lamsen. Seperti satu-satunya, ajaib, ini, siapa, ya gitu. Itu hanya menguatkan sebuah klaim sebenarnya. Soalnya apa? Soalnya itu berangkat dari sebuah dogma, berangkat dari sebuah klaim gitu, Pak Lamsen. Mati-matian akan mempertahankan klaim tersebut gitu. Nah, kalau Al-Quran itu, walaupun saya tidak mengambil Alkitab, Bible untuk menunjukkan pada Anda, Al-Quran ini tetap adalah sebuah kebenaran gitu loh Pak Lamsen. Nah, kalau kan saya sudah mengatakan di dalam Matius 7 yang mengangkat tentang Matius 7 tadi ya. Terus kalau misalkan Anda menemukan di dalam Al-Quran misalkan yang Anda anggap itu ajaran Islam ini tidak sesuai dengan Al-Quran. Contohnya, Islam itu adalah bukan mengikuti Al-Quran apa. Ini buktinya. Anda silahkan tunjukkan satu ayat kepada saya gitu. Kalau umat Islam ini ada yang menyimpang gitu. Kan begitu Pak Lamsi. Atau begini, kalau misalkan Anda menemukan ayat-ayat yang tidak sesuai menurut Anda, silahkan angkat di dialog ini gitu. Maka mari kita bahas gitu Pak Lamsen. Saya insya Allah sesuai dengan kemampuan yang saya miliki, saya akan menjawab semua yang Bapak Lamsen tanyakan tentang Al-Quran, kan begitu Pak Lamsen. Nah, kita harus ini, saya mengangkat Matius 7 yang membuktikan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Juga Yesus bukan hanya bukan Tuhan, tetapi Yesus juga akan menolak orang yang memanggilnya sebagai Tuhan. Sehebat apapun orang itu, dia akan tetap ditolak oleh Yesus. Ini untuk sementara, untuk saat ini, untuk dimulai dari dulu. Terus sekarang, terus ini Yesus memang belum berterus terang, memang belum berterus terang. Karena di dalam Matius itu, kapan Yesus itu berterus terang? Kapan Yesus itu menolak orang yang memanggilnya sebagai Tuhan? Nanti di hari terakhir, Yesus pasti akan menolak orang yang memanggilnya sebagai Tuhan. Karena apa? Karena bukan setiap orang yang ini, bukan semua orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan itu yang masuk surga, bukan gitu. Melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapa. Nah, kehendak Bapa ini apa?
Kehendak Bapa ini sebenarnya banyak, Pak Lamse. Salah satunya adalah apa yang Yesus ajarkan itu kehendak Bapa. Apa yang Yesus contohkan, Yesus lakukan itu kehendak Bapa gitu loh. Apa yang Yesus katakan itu kehendak Bapa gitu. Kalau bukan dari perkataan Yesus itu bukan kehendak Bapa gitu. Bukan kehendak Bapa, tetapi dogma atau klaim dari orang lain gitu loh, Pak Lamse. Yesus sujud, Yesus ini menyembah Allah, Yesus ini pokoknya itu apa, semua yang Yesus katakan, semua yang Yesus ajarkan itu hanya ada di dalam ajaran Islam gitu loh, Pak Lamse. Hanya ada di dalam ajaran Islam, dan orang Kristen sendiri tidak mengikuti apa yang Yesus katakan gitu loh. Tidak ada gitu. Nah, disinilah kenapa saya mengatakan itu hanya sebuah klaim semata gitu. Nah, kalau saya katakan Al-Quran itu kebenarannya itu tidak butuh Bible untuk membuat Al-Quran itu jadi benar, tidak. Al-Quran itu sudah benar gitu. Tetapi setelah saya mengangkat Bible, maka Al-Quran ini terbukti semakin benar gitu loh, Bang. Semakin yakin saya bahwa Al-Quran ini benar gitu. Karena apa? Karena setelah saya mengangkat ayat-ayat di dalam Bible, ternyata Bible sendiri juga mengatakan Yesus itu bukan Tuhan gitu. Karena apa? Orang yang memanggil Yesus Tuhan tidak akan masuk kerajaan surga gitu loh, Bang. Tidak akan gitu loh, Bang. Membuktikan bahwa Al-Quran ini memang benar-benar firman dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya kalau Anda Al-Quran, mari angkat di sini, mari kita bahas ayat yang saya tidak akan menggunakan dogma, tetapi menggunakan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Karena apa? Karena saya berani menentang Pak Lamsen karena saya sudah membaca mulai dari awal sampai akhir Al-Quran gitu loh. Walaupun saya tidak memahami 100% makna dan keindahan bahasa di dalam Al-Quran, tidak makna, tapi setidak minimal saya tahu bahwa Al-Quran itu sebuah kebenaran gitu. Nah, setelah saya mempelajari Bible, setelah saya membaca Bible, ternyata beda dengan apa yang Kristen yakini gitu. Bukan hanya Matius, sebenarnya gini Pak, di dalam ajaran Bible, Alkitab itu kan orang beriman itu kan punya tanda-tanda gitu loh Pak. Ini lagi ya, orang beriman itu punya orang itu walaupun punya iman sekecil biji sesawi, dia itu pasti membawa tanda-tanda itu pasti menyertai orang yang beriman itu gitu. Nah, tanda-tanda itu sebenarnya kalau Anda buktikan itu pasti Anda tidak dikatakan orang yang tidak beriman malam. Karena apa? Karena Anda tidak tanda-tanda itu tidak menyertai Anda. Contohnya orang meminum racun maut tidak mati kan begitu. Itu tanda-tanda orang beriman di dalam Kristen gitu. Nah, tanda-tanda itu akan menyertai orang-orang yang beriman gitu loh Pak. Nah, jika orang itu tidak punya iman, jangan macam-macam gitu loh Pak, minum racun gitu. Jangan macam-macam kalau tidak punya iman. Artinya saya mulai dari Kristen yang kelas bawah, paling bawah sampai Kristen paling atas pun tidak akan punya tanda-tanda seperti ini gitu. Artinya orang Kristen itu tidak punya iman, hanya mengaku-ngaku punya iman gitu aja. Karena apa? Karena di dalam kitab sucinya sendiri katakan tanda-tanda ini akan menyertai orang yang beriman. Ini bukan jangan menguji Tuhan, bukan sekedar itu. Ini tanda-tandanya orang beriman gitu loh. Ini tanda ini gitu loh. Pasti tanda-tanda itu pasti menyertai orang yang beriman gitu. Nah, kalau tidak punya iman jangan macam-macam, pasti banyak alasan gitu bahwa orang Kristen itu nggak ada yang punya iman gitu loh. Makanya dia itu alasan, jangan menguji Tuhan. Memangnya siapa yang menguji Tuhan? Tuhan yang mengajarkan bahwa iman itu punya tanda-tanda gitu. Tanda-tandanya di dalam Alkitab sendiri itu minum racun tidak akan mati, itu tanda iman gitu. Saya yakin nggak ada orang yang berani, nggak ada yang punya karena apa? Karena memang Kristen itu sebenarnya tahu bahwa
dirinya itu nggak punya iman karena nggak punya tanda-tanda tersebut. Nah, kalau di dalam Islam kan beda, Bang. Tanda-tanda iman itu apa? Di dalam Islam adalah tanda-tanda Allah itu mengerjakan perintah Allah, terus kemudian sholat, terus kemudian yakin pada hari kiamat, terus kemudian ya percaya kepada kitab yang 4 dan seterusnya gitu. Itu adalah tanda-tanda orang beriman di dalam Islam. Kalau misalkan coba uji kalau memang Anda itu punya tanda-tanda iman, ya jelas saya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengerjakan perintah Allah, saya percaya kepada 4 kitab suci. Nah, itu tanda-tanda iman, berarti orang Islam itu rata-rata punya iman semua gitu loh, Pak. Karena apa? Karena tanda-tanda itu pasti menyertai orang yang beriman gitu loh. Nah, tanda-tanda di dalam Kristen minum racun maut tidak akan mati. Nah, itu berarti orang Kristen tidak ada satupun yang punya iman. Jika tidak punya iman, pasti dipanggang, pasti tidak akan masuk kerajaan surga. Kalau tidak masuk kerajaan surga, ya pasti dipanggang di neraka gitu. Makanya itu orang Kristen itu hanya mengikuti klaim tanda-tandanya iman aja gak ada kok. Yang mengikuti klaim, mengikuti sebuah dogma. Maka dari situ kita ini kan sama-sama tua, mari kita berpikir agar kita tidak salah jalan dan begitu. Karena apa? Karena kematian itu semakin dekat kepada kita gitu loh. Kalau tidak memulai dari sekarang, kapan lagi kita akan bisa gitu. Contoh, kalau kita sedang tersesat, kemudian besok kita mati dalam keadaan tersesat, mau kemana kita, Bang? Sedangkan Yesus sendiri pasti menolak gitu. Mau kemana gitu? Maka dari situ kita itu harus belajar, harus membandingkan, harus benar-benar meyakini Tuhan yang sebenarnya, gitu. Bukan hanya berdasarkan klaim semata, kan begitu. Al-Quran itu begini, Bang. Al-Quran itu adalah ajaran sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat nanti. Nah, orang memang mengatakan, Al-Quran tidak terbukti satupun. Mulai sejak zaman Nabi Muhammad memang begitu. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman, satu persatu Al-Quran itu terbukti semua. Secara sains itu terbukti semua. Contoh, kalau misalkan ada di dalam Al-Quran mengatakan, untuk misalkan gini, saat ini memang para ilmuwan tidak nyampe ke situ. Tapi suatu saat ketika zaman ini semakin berkembang, semakin zaman alat-alat semakin canggih, maka Al-Quran itu semakin terbukti gitu loh, Bang. Begini aja ya, contohnya ya. Dulu waktu di zaman Al-Quran, waktu turunnya Al-Quran, jasad Fir'aun itu utuh. Orang ragu barang sih. Mana ada jasadnya Fir'aun, kok nggak ada gitu. Mana katanya Al-Quran utuh, tapi nggak ada gitu. Nah, setelah 100 tahun kemudian, maka apa? Para ilmuwan alat-alat semakin canggih, maka kemudian jasad Fir'aun, mumi Fir'aun ini ditemukan gitu loh, Pak. Bahwa Al-Quran ini membuktikan Al-Quran ini benar. Al-Quran sebelum jasad Fir'aun itu dikatakan ditemukan, Al-Quran sudah mengatakan bahwa jasad Fir'aun ini utuh gitu. Al-Quran kemudian setelah 100 tahun kemudian Al-Quran ini terbukti benar. Begitulah terus. Karena apa? Karena Al-Quran ini diturunkan untuk mulai dari ini sampai akhir zaman gitu loh. Maka satu persatu itu selalu sesuai dengan perkembangan zaman Al-Quran itu gitu loh. Itu salah satu bukti. Kemudian ada kemudian ya orang-orang Rum gitu ahli memahat gitu loh, Pak. Ahli memahat itu disebutkan di dalam Al-Quran. Dia itu memahat gunung-gunung hingga menjadi rumah gitu. Nah, pada zaman itu belum ditemukan di mana kok nggak ada gitu loh. Ini gunung-gunung kok nggak ada yang dibahas, nggak ada tanda-tandanya gitu. Setelah ini ratusan tahun kemudian terbukti gitu loh, dengan alat kecanggihannya manusia akhirnya mampu menemukan bahwa rumah-rumah yang dipahat oleh zaman dulu itu ada gitu loh, Pak. Gunung-gunung itu setelah ratusan tahun kemudian terbukti semua, termasuk sains, termasuk kedokteran gitu loh. Contohnya gini, tentang embriologi gitu loh. Al-Quran ini sebelum ada ilmu kedokteran, Al-Quran ini sudah menerangkan gitu loh. Begini, manusia itu misalkan dalam embriologi, dalam penciptaan alam di dalam kandungan, di dalam rahim manusia,
dari segumpal darah, kemudian ini semua terus itu tertera di dalam Al-Qur'an gitu. Nah, itu ilmu kedokteran belum berkembang gitu loh Pak Lamsen. Setelah ratusan tahun kemudian, orang itu banyak kaget. Ternyata apa yang disebutkan Al-Quran 1400 tahun yang lalu itu sesuai dengan apa yang ditemukan oleh ilmu kedokteran saat ini gitu loh kan. Di mana Nabi Muhammad belajar ilmu kedokteran itu gitu loh. Sedangkan zaman dulu itu belum ada ilmu kedokteran, ilmu bedah perut itu gak ada. Dari mana Nabi Muhammad mengetahui bahwa manusia berdarah, kemudian darah menjadi sperma, telur dan segala macamnya gitu loh. Dari mana Nabi Muhammad tahu tentang itu? Itu semua ada diberitahu oleh Sang Maha Pencipta gitu loh Pak. Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Maka sesuai perkembang setelah zaman ilmu kedokteran ini semakin canggih, maka Al-Qur'an pun akhirnya menggambarkan hal seperti itu gitu loh Pak. Itu semua bukti gitu bahwa Al-Qur'an itu benar-benar wahyu dari Allah. Nah sekarang gini Pak Lamsen, jika Bapak Lamsen menemukan satu ayat saja di dalam Al-Quran, itu sudah cukup membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan firman Tuhan gitu. Silahkan angkat yang Pak Lamsen itu, yang Pak Lamsen temukan. Jangan-jangan hanya Pak Lamsen yang tidak sampai kepada itu, kan begitu. Ini bisa jadi misalkan ada orang mengatakan, Al-Quran itu salah karena bukan, mana ada gitu. Bisa jadi orangnya itu nggak mampu. Contohnya, kalau ketika Al-Quran bicara tentang ilmu kedokteran gitu, orangnya itu yang berbicara itu tidak pernah meneliti apapun dan juga bukan dokter gitu. Dia itu kan nggak tahu, nggak mampu. Bukan dokter yang memang ahli gitu. Dia itu kan nggak tahu, akalnya itu nggak pernah sekolah tentang kedokteran dan tidak pernah meneliti. Kemudian, coba lihat. Ini, karena apa? Dia itu bukan berarti Al-Qur'annya yang salah. Tetapi orang itu, karena dia itu bukan ahlinya. Dia itu berani menyalahkan Al-Qur'an. Ya, seperti itulah gitu loh Pak. Ini topiknya beda ya. Ini kalian muslim suka sekali membawa ayat ini. Saya udah kasih tahu bahwa Yesus waktu dalam keadaan waktu nuzulnya ke bumi itu keadaannya manusia. Dia sebagai guru juga ya. Jadi ada nabi, ya rasul juga, ya guru juga, ya imam juga gitu loh. Nah, waktu Yesus itu sedang menghadapi orang Farisi, kalian tahu ya, Muslim tahu nggak Farisi itu apa? Itu ahli agama ya. Jadi Yesus itu menegaskan gitu loh, dia mengutip ayat dari Ulangan pasal 6 ayat keempat, persis namanya dia guru gitu loh ya kan. Jadi ayat atau dalil yang dikutipnya itu persis. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan Esa. Ini ada di dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan itu kitab Torah ya. Ini pertama kali yang mengucapkannya adalah Musa. Ya, kitab Ulangan itu kitab Torah. Sampean nggak ada kan ya? Nah, itu makanya saya bilang palsunya di situ. Kamu mau menyembah Allah, Allah yang mana? Orang ayatnya aja beda, nggak ada kan? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan Esa ya. Kamu hanya mengutip-ngutip doang gitu loh. Tapi kamu tidak tahu bahwa Tuhan Esa itu adalah YHWH atau Yahweh. Kamu nggak ada nama itu. Ya, jadi saya katakan palsu semua mas. Ya, saya minta maaf harus ngomong begitu ya. Karena sekali lagi nih, namanya Allah yang benar itu cuma satu. Yaitu Allah YHWH. Itulah yang disembah oleh Abraham atau Ibrahim. Dan juga Musa. Itu juga yang sudah dari sejak zaman dulunya, yang zaman Adam itu gitu loh. Kalian bisa baca di dalam Kejadian sebelum
Sebelum Nuh ya. Nuh itu kan Kejadian pasal 6. Kalau nggak salah di Kejadian pasal 4 kalau nggak salah ya. Nanti ada di situ pertama kali manusia itu mengenal nama YHWH. Nah, ada kalau di Torah itu. Nah, kalian di Quran nggak ada, Mas. Jadi saya selalu ingetin ya, hati-hati loh. Jangan sampai kalian tuh udah sholat 5 kali ya. Udah memperingati ya, hari ini kan Isra Miraj ya kan. Bentar lagi mungkin mau puasa ya. Itu capek loh, Mas. Ya kalau capek untuk sesuatu yang benar ya kita nggak sia-sia lah ya. Saya hanya ya jangan sampai lah kita kalau udah capek itu kan maunya ada hasil ya. Lah kalau udah capek terus nggak ada hasil gimana? Ya karena kalian jangan sampai nih Mas, jangan ya. Jangan sampai kita itu beriman kepada persangkaan-persangkaan gitu loh. Ya, asumsi gitu loh. Kan kamu kan percaya kan bahwa Allah yang benar itu kan Allahnya Musa kan? Setuju nggak? Nah, kalau setuju ya Allahnya Musa itu adalah YHWH. Yod-He-Wav-He. Orang Israel menyebutnya Elohim, Adonai gitu loh. Sampean nggak ada nama itu, Mas. Ya, saya jelasin lagi ya. Allah SWT ya. Nama Allah itu jangan disangka ya, jangan disangka nih itu adalah hanya Allah yang benar. Nangkep ya? Jadi kalau Allah yang tidak benar pun itu disebutnya Allah juga gitu loh. Itu manusia yang menyebutnya. Tapi sebenarnya itu bukan Allah yang benar, bukan. Allah yang benar itu adalah pribadi satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Selain itu hanyalah tiruan ya. Manusia kan udah sesat, udah berdosa ya. Ada iblis juga yang menipu. Nah ini hati-hati aja lah ya. Nah nanti saya udah pernah kasihkan ayatnya ya, atau dalilnya ya. Waktu setelah Musa mati ya, itu bangsa Israel itu hidup tanpa pemimpin. Ya sampai nanti diangkatlah yang namanya hakim. Hakim itu jadi kayak ketuanya gitu loh. Nah nanti ada kitabnya tuh, kitab hakim-hakim. Kemarin saya udah kasih kan, pasal 2 ayat 12. Karena bangsa Israel waktu itu menyembah bukan kepada Allah yang benar, tapi kepada Allah bangsa-bangsa lain. Nah inilah berhala. Ngerti? Jadi seperti bangsa Arab nih sebelum Muhammad ya. Mereka menyembah kepada berhala kan. Nah salah satunya ada yang namanya Allah. Kamu baca sendiri lah ya. Kalau kamu nggak pelajari nanti saya dikirain memfitnah lagi. Saya paling nggak suka sih sebenarnya gini-ginian. Dikit-dikit fitnah, dikit-dikit musuh Islam. Saya sedang menjelaskan Mas, kalau sampai nggak percaya, zaman ini kan ada Google. Ya cobalah, selidiki aja. Selidiki ya. Atau kalau mau ya sampean debat aja sendiri sama murtadin. Ya, kan ada kan ya. Saya juga ada kenal sih murtadin yang dulunya itu ustadz ya dari Muhammadiyah. Ya kalau mau nanti saya kenalin gitu loh. Jadi jangan dari saya terus. Kalau dari saya terus ya nanti dikira oh ini suara non muslim nih. Ya Mas ya. Jadi balik lagi ya. Waktu Yesus mengatakan dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan Esa. Pada waktu itu Yesus sebagai manusia nih, fungsinya itu salah satunya adalah guru atau rabi. Dan di hadapan para ahli agama, orang Farisi, Yesus itu sedang mengutip ayat dari Torah. Tuh, yang di Ulangan 6 ayat 4. Saya kasih dalilnya. Persis itu. Ya namanya guru kan nggak boleh dong. Dia bicaranya, oh kurang lebihnya seperti ini, ya kan? Orang Israel tuh nggak begitu. Dia ngelotok, Mas. Sampean juga harus ngelotok Qur'annya kan? Nggak cuma sampean, itu sampean ngikutin jejaknya orang Yahudi. Demikian juga Yesus ngelotok ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan Esa ya.
saya cuma nambahin sedikit. Tuhan di situ adalah YHWH. Ya, ini kan terjemahan ya. Kalau bahasa Yahudi aslinya, ya Tuhan Esa itu adalah YHWH Ehad, gitu loh. Ya, nangkep ya. Nah, kemarin saya kan udah kasih tahu, waktu Yesus sudah bangkit, dia sudah nggak di bumi lagi nih, udah di surga kan, balik kembali ke posisinya atau kedudukannya yang semula sebagai Tuhan dan Allah. Kan saya udah kasih di dalam Wahyu 1 itu kan. Nah, terus sampean kan nyangkal kan, oh itu yang disebut dia, sampean baca lagi aja lah ya. Nanti saya jelasin juga gitu loh. Jadi jangan sampai sampean itu bacanya salah. Dia itu adalah yang dimaksud itu, si Yohanes ini sedang menunjuk kepada satu pribadi, Yesus. Nanti aja lah ya, nanti saya jelasin lagi. Yang di Wahyu kemarin loh. Sampai di sini dulu lah ya, coba sampean renungin aja dulu lah. Begini Mas, Anda mengatakan waktu nuzul Tuhan itu manusia 100%. Yesus itu manusia sebagai guru, sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan, kan begitu ya. Nah, sedangkan memang nama Yesus itu kan memang nama manusianya, kan begitu, anggaplah begitu ya. Saya mengikuti logika Anda. Yesus itu kan nama manusianya. Bagaimanapun, kalau Yesus itu hanya sebagai nama manusianya, maka Anda sama aja dengan menyembah manusia. Kan begitu, sama itu. Karena apa? Karena Yesus itu nama manusianya. Seharusnya Anda tidak boleh mengatakan Tuhan pada manusianya. Kan begitu. Apapun alasan Anda, kalau Yesus itu nuzul sebagai manusia, dan ternyata Yesus itu hanya nama manusianya, maka Anda sama aja menyembah manusia gitu. Karena yang bernama Yesus itu manusianya gitu loh. Artinya Anda tidak boleh mengatakan Yesus itu Tuhan gitu loh, dengan alasan apapun. Karena Yesus adalah nama manusianya 100%, kan begitu. Tidak ada waktu zaman Taurat apa itu mengatakan Tuhan itu bernama Yesus, tidak ada kan gitu. Artinya Yesus itu nama manusianya. Jika Anda mengatakan Yesus sebagai Tuhan, Anda sama aja menyembah manusia gitu. Dan Anda mengatakan Tuhan itu mengutip Taurat ketika menjadi manusia, kan begitu. Nah Mas, Tuhan kok main kutip-kutip gitu loh. Tuhan itu berfirman Mas, bukan main kutip-kutip. Segala sesuatu yang mengutip Taurat itu bukan Tuhan gitu, tapi manusia gitu. Jika Yesus mengutip Taurat, maka Yesus pasti bukan Tuhan, kan begitu Mas. Nah, Anda sempat juga mengatakan jangan beriman pada sebuah persangkaan gitu. Nah, kalau saya analisa, sebenarnya Andalah yang mengimani sesuatu berdasarkan persangkaan aja. Contoh, bukti ini ya. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan, kan begitu. Tetapi Anda menyangka Yesus itu Tuhan. Ini kan persangkaan namanya. Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Tetapi Anda menyangka dia sebagai Tuhan, gitu. Ini klaim namanya, Mas. Persangkaan itu sama aja dengan klaim, menduga-duga gitu loh Mas. Oh, karena Yesus itu jelmaan, begitu, makanya Tuhan. Nah Mas, Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Kenapa Anda mengatakan Tuhan? Ini namanya persangkaan gitu. Karena apa? Karena bukan dari ajaran Yesus itu sendiri. Mas, begini ya, Anda juga sempat mengatakan Tuhan itu satu-satunya adalah Sang Pencipta. Di Israel, di Yahudi dikatakan, disebut dengan kata ganti Adonai Elohim, atau itu semua adalah kata ganti daripada YHWH, karena orang Yahudi tidak berani melafazkan YHWH tersebut, kan begitu. Nah, kalau kita menggunakan kalimat kata ganti, tentu saja nama itu hanya sesuai dengan bahasa yang dianut. Contohnya, YHWH menggunakan kata ganti, sedangkan kita yang mengganti itu orang Indonesia, maka jelas itu menggunakan bahasa Indonesia gitu Mas. Contoh gini ya, misalkan Allah, kata gantinya adalah Sang Yang Maha Agung. Nah, Sang Yang Maha Agung ini adalah bahasa Indonesia gitu, sesuai dengan bahasa yang kita ucapkan sehari-hari, itu namanya kan kata ganti, kan begitu. Nah,
kata ganti ini karena berhubung orang Yahudi itu tidak tahu makna Yahweh yang sebenarnya, tidak tahu, maka menggunakan kalimat kata ganti. Jangan menyebut Yahweh dengan sembarangan. Itu merupakan bukti bahwa Yahudi tidak tahu makna aslinya gitu. 4 huruf ini apa gitu. Artinya nama yang sesungguhnya dalam 4 huruf ini apa? Ini orang Yahudi nggak berani menafsirkan kecuali menggunakan kata ganti gitu. Sang pencipta itu sebut kata ganti semuanya gitu loh. Itu hanya kata ganti. Kata ganti itu diperbolehkan selama apa? Selama tidak menghina atau merendahkan Tuhan itu sendiri, kan begitu. Selama nama itu tetap mengagungkan kepada Sang Maha Pencipta, itu dibolehkan saja gitu loh Mas, kata ganti. Nah, apakah kata ganti itu benar-benar nama daripada Tuhan Sang Pencipta? Itu bukan gitu loh Mas. Oh, namanya aja kata ganti. Yahudi itu nama sebenarnya itu nggak tahu juga Mas, karena yang tahu itu kan Yahweh. Aku adalah aku, kan begitu. Artinya nama sebenarnya itu tidak tahu, makanya dia itu menggunakan kata ganti gitu loh Mas, daripada Yahweh tersebut gitu. Nah, kalau kata ganti itu disebut nama aslinya, Anda salah. Oh, namanya aja sudah kata ganti kok nama aslinya. Nah, apalagi Yesus gitu loh, yang nggak ada ujung pangkal yang tiba-tiba dituhankan, itu tambah menduga-duga itu tambah menjauh, melenceng daripada ajaran itu sendiri gitu loh. Walaupun Yesus dianggap kata ganti misalkan, salah. Yesus itu bukan kata ganti dari Yahweh, bukan juga gitu loh Mas. Orang Yahudi nggak pernah menggunakan Yesus itu sebagai Tuhan, nggak ada gitu loh Mas. Kecuali ajaran pagan Romawi itu yang menuhankan Yesus gitu loh. Karena memang apa? Karena memang Paulus itu memang dari Romawi, sehingga kan itu selalu kalau berbicara tentang Yesus itu selalu berkaitan dengan Romawi gitu. Itu tidak lepas daripada Romawi tersebut gitu. Nggak lepas, bukan Yahudi tapi Romawi gitu. Sehingga ada sidang Konstantin, terus kemudian Konsili Nisi gitu dan seterusnya gitu. Itu nggak lepas daripada orang-orang Yunani, si penyembah pagan dulunya itu. Dan sejarahnya begini Mas, nggak ada orang yang mengobrak-abrik Yunani sehingga memberantas pagan, itu nggak ada gitu loh Mas, nggak ada itu. Yesus sendiri nggak berdaya menghadapi Romawi gitu loh Mas. Nah, sedangkan Paulus ini kaki tangan Romawi gitu, itu sebenarnya kita bisa analisa gitu loh Mas. Mas, Anda juga sempat menyinggung bangsa Arab. Bangsa Arab itu dahulunya adalah menyembah berhala gitu. Ya, saya akui di dalam Islam diajarkan juga bahwa orang-orang Quraisy zaman jahiliyah itu menyembah berhala gitu. Saya akui itu. Terus kemudian dikatakan Tuhan itu punya anak, kemudian Lata, Uzza, Uzair dan seterusnya itu disebut anak-anak Tuhan gitu. Makanya anak Tuhan disebut Tuhan juga gitu loh. Itu semua diakui, saya mengakui hal itu. Orang bangsa Arab zaman jahiliyah itu banyak pemuja berhala. Nah, dari situlah ketika Al-Quran, ketika Nabi Muhammad SAW diutus, maka semua berhala-berhala itu dihancurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika Nabi Muhammad SAW penerus daripada berhala-berhala itu, gak mungkin Nabi Muhammad itu menghancurkan berhala-berhala gitu. Di bangunan yang dibangun oleh Abraham itu ada banyak berhala gitu. Setiap pojok itu dikasih patung, dikasih logo Tuhan, anak Tuhan. Itu semua dihancurkan sehingga tinggal bangunannya aja gitu loh Mas. Bangunan ini, karena bangunan ini adalah peninggalan Nabi Ibrahim, maka bangunan ini kemudian dibiarkan karena ini merupakan kebanggaan bagi orang-orang Arab gitu zaman dahulu gitu loh. Sampai kepada Nabi Muhammad itu pun masih dibersihkan semuanya dari berhala-berhala itu, disingkirkan sebagaimana Abraham dulu ketika memberantas berhala-berhala gitu karena mengesahkan Tuhan, kan begitu. Nabi Muhammad SAW itu memberantas, menghancurkan semua berhala-berhala itu gitu.
Nah, ketika keyakinan orang-orang kafir Quraisy ini mengatakan Tuhan punya anak, seperti keyakinan orang Kristen ini gitu Mas. Bapak itu apa Tuhan itu punya anak, maka anaknya itu Tuhan juga, gitu loh Mas. Walaupun alasan apapun, misalkan Anda mengatakan itu bukan anak secara biologis kan begitu, Anda pasti akan menjawab begitu. Saya tahu itu anak biar biologis atau bukan atau apapun alasan Anda tetap tidak dibenarkan kalau Tuhan punya anak kemudian anaknya itu dituhankan, atau Anda menggunakan dengan kalimat istilah menjelma, misalkan menjelma itu sendiri orang Yahudi nggak percaya seperti itu gitu loh. Itu hanya praduga orang-orang Kristen aja gitu. Hanya dugaan, dan Anda percaya kepada sebuah dogma tersebut gitu. Dan Anda mengatakan itu mengutip. Tuhan tidak pernah mengutip dari apapun gitu loh Mas. Tuhan itu berfirman, bukan mengutip gitu. Kalau mengutip itu bukan Tuhan namanya Mas, tapi manusia. Artinya Yesus itu manusia. Dan Anda mengatakan, waktu sebagai manusianya. Nah, kalau Yesus itu waktu sebagai manusianya, kenapa orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan? Berarti seharusnya Yesus itu ya manusia gitu. Jangan pernah menyembah Yesus, karena nama Yesus itu adalah nama manusianya. Jika Anda menyembah Yesus, Anda sama aja menyembah manusia gitu loh Mas. Nah, ketika Anda mengatakan, Yesus mengatakan Tuhan Allah kita gitu. Nah, di sini ya, saya tekankan, walaupun itu mengutip, kalau Yesus mengatakan Tuhan Allah kita, artinya Yesus juga punya Tuhan, kan begitu. Yesus itu punya Tuhan, artinya menyembah kepada Tuhan Yesus itu. Nah, walaupun itu sebagai manusianya, itu tetap Yesus itu punya Tuhan, kan begitu. Nah, kalau Yesus punya Tuhan, maka Anda jangan menuhankan Yesus, itu sesat namanya gitu loh. Karena Yesus hanya sebagai manusia ketika itu punya Tuhan gitu loh. Kan begitu. Nah, contohnya gini, kalau Yesus itu kan itu hanya sebagai manusianya mengut. Kenapa Yesus main foto umpet dalam mengajarkan gitu? Apakah Yesus hanya setengah-setengah gitu? Aku Tuhan sembunyi-sembunyi gitu, sehingga orang nggak tahu dia yang diajarkan gitu. Kemudian setelah Yesus tiada, orang itu baru tahu gitu. Dia tahu dari mana gitu? Orang yang sejaman, yang semasa dengan Yesus aja nggak tahu kalau Yesus itu Tuhan. Kok orang yang setelah Yesus tiada baru orang tahu gitu Yesus itu Tuhan. Itu kan menduga-duga namanya Mas. Artinya kalau begitu itu, ketika Yesus ada, itu gak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Tetapi setelah Yesus tiada, baru ini dituhankan. Nah, ini jangan-jangan ini yang disebut dengan ulah manusia yang ingin menyesatkan. Hanya memakai nama Yesus untuk menyesatkan. Bisa jadi ini Mas gitu. Makanya hati-hati gitu. Anda jangan beriman atau jangan meyakini sesuatu yang dogma, yang asumsi gitu. Karena pada zaman Yesus gak ada orang yang menyembah Yesus, kan begitu ya. Setelah Yesus tiada baru dituhankan gitu. Apalagi saya baca itu setelah sidang Konstantinopel itu sidang Konsili Nisi kalau nggak salah ya. Itu tahun perkisaran itu disahkan sebagai Tuhan itu pada tahun berapa gitu. Itu kurang lebih dari tahun 300-an atau 200-an lah gitu. 200-an Masehi. Itu baru disahkan Yesus sebagai Tuhan. Karena sembunyi-sembunyi setelah 300 tahun, maka kemudian Yesus berarti ini Tuhan. Nah, itu kan menduga-duga Mas gitu loh. Anda ini mengimani sesuatu yang hanya berdasarkan dugaan dan prasangkaan saja. Maka di dalam Islam, orang yang berdugaan dan prasangkaan itu adalah adalah sesat gitu loh. Itu ajaran di dalam Islam gitu loh Mas. Makanya harus yakin. Artinya kalau Yesus Tuhan, ketika Yesus itu berada, itu harus mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, baru kita ikuti sebagai Tuhan, kan begitu. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Kemudian setelah Yesus tiada 200 tahun kemudian, maka dia katakan sebagai Tuhan. Ini kan menduga-duga ya, seperti Anda sekarang. Kenapa Yesus dikatakan Tuhan? Karena dia itu menghidupkan orang mati. Karena ajaib. Itu kan dugaan-dugaan. Silau pada sesuatu keajaiban gitu. Jangan menuhankan sesuatu yang ajaib gitu loh Mas. Itu namanya
sesat gitu loh. Banyak di dunia ini yang ajaib gitu loh Mas, banyak gitu loh. Contoh, Hanoman itu monyet Mas gitu. Hanoman itu kan monyet, tetapi Hanoman itu mampu mengangkat gunung. Ini kan ajaib. Wah, kalau begitu Hanoman itu Tuhan gitu. Itu setelah Hanoman tiada. Kenapa? Karena berdasarkan prasangka dan dugaan seperti itu gitu loh. Hanoman sendiri gak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, kan gitu Mas. Nah, begitulah keseruan dialog keseruan dua pendeta, yaitu pendeta Lamsen Bahu dan pendeta David Salim. Seru banget gitu. Namun keseruannya tetap melenceng daripada sebuah kebenaran, kan begitu. Karena apa? Karena menuhankan Yesus itu hanya berdasarkan prasangka semata gitu loh. Karena itu bukan ajaran dari Yesus. Begitulah inti daripada dialog antara saya dengan dua orang pendeta tersebut gitu loh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.